warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia, NPM 1840101041. Saya dari lokal A1 Aquacultur. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi pertemuan 6 dan pertemuan 7. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi pertemuan 6 dan pertemuan 7 pada mata kuliah parasit dan penyakit ikan. Yang pertama saya akan memaparkan materi pertemuan 6, yaitu parasit Platyhelminthes. Apa itu parasit Platyhelminthes? Parasit Platyhelminthes merupakan parasit yang tergolong dari cacing yang berukuran kecil dengan 4 pengelompokan, yaitu yang pertama ada monogenia, yang kedua ada digenia, yang ketiga ada trematoda, dan keempat ada cestoda. Parasit dari Platyhelminthes yang paling banyak menyerang ikan dari kelompok atau kelas monogenia, contohnya Gyrodactylus dan Dactylogyrus. Parasit Platyhelminthes terdiri dari ektoparasit dan endoparasit, sama halnya seperti parasit protozoa. Ektoparasit merupakan parasit yang terdapat pada bagian luar dari inang atau hospes yang terinfeksi. Biasanya terdapat pada bagian kulit, insang, dan bagian mulut ikan. Ada beberapa jenis parasit Platyhelminthes yang menyebabkan penyakit pada ikan, yaitu yang pertama ada Gyrodactyliasis, yang kedua ada Dactylogryliasis, yang ketiga ada Diplozoonosis, yang keempat ada Diplostomatosis, dan yang terakhir ada Diplostomiasis. Endoparasit merupakan parasit yang terdapat pada bagian dalam dari inang atau hospes yang terinfeksi. Biasanya terdapat pada bagian daging, pembuluh darah, hingga jantung dan hati serta organ lainnya. Ada beberapa jenis parasit Platyhelminthes yang menyebabkan penyakit pada ikan. Yang pertama ada Sanguinichlosis, yang kedua ada Lithocestusiasis. Selanjutnya saya akan memaparkan materi pertemuan 7, yaitu parasit jamur. Apa itu jamur? Jamur merupakan nama lain dari fungi yang mempelajari tentang mikroorganisme eukariotik metik dan kebanyakan berperan sebagai saprofit. Namun beberapa jenis jamur bersifat parasit. Dalam bahasa Inggris, jamur disebut fungi atau fungus. Peran jamur ada dua, yaitu ada yang bermanfaat dan ada yang merugikan. Jamur yang bermanfaat diantaranya adalah fermentasi alkohol, pembuatan tempe, menghasilkan antibiotik atau Penicillium notatum. Jamur yang kedua, jamur yang bisa dimakan mushroom, Volvarella, Volvacea, Pleurotus, Ostreatus, dan lain-lain, sebagai sumber obat-obatan, sebagai pengurai bahan organik, sebagai pengendali penyakit secara hayati. Jamur yang bersifat merugikan diantaranya adalah sebagai penyebab penyakit baik manusia maupun hewan, Actinomycetes, Trichodia spp. Parasit jamur pada ikan. Yang pertama ada Saprolegnia yang memiliki ciri-ciri yaitu penyakit water moths. Yang kedua menginfeksi bagian tubuh ikan. Yang ketiga menyerang ikan, air tawar, dan air laut, memicu datangnya bakteri atau parasit lain. Gejalanya kapas berwarna putih sampai coklat keabu-abuan pada tubuh ikan. Yang kedua ada Branchiomycosis yang memiliki ciri-ciri yaitu penyakit busuk insang. Yang kedua menyerang ketika ikan stres karena tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan.
pH rendah, oksigen rendah, populasi alga tinggi. Yang ketiga, menginfeksi insang ikan. Gejalanya ikan malas bergerak, kesulitan bernafas, atau tersenggal-senggal. Insang berwarna pucat dan mengeras. Yang ketiga ada Trichodia. Trichodia memiliki ciri-ciri yaitu menginfeksi kulit dan insang. Yang kedua, menyerang ikan air tawar. Yang ketiga, dapat berenang bebas dan hidup di luar tubuh ikan lebih dari 2 hari. Gejalanya, iritasi kulit, produksi lendir berlebihan, insang pucat, mengap-ngap sehingga ikan sering menggantung di permukaan air. Nafsu makan menurun, gerakan lemah, sirip ekor merusak dan berwarna kemerahan akibat pembuluh dari kapiler pada sirip pecah. Yang keempat ada Chilodonella. Memiliki ciri-ciri yaitu gerakan lambat, warna tubuh pucat, kulit teriritasi, bentuk lonjong, dan menginfeksi permukaan tubuh antara epidermis dan dermis, serta insang. Dan yang terakhir ada Ichthyophonus. Ichthyophonus memiliki ciri-ciri yaitu jamur sistematik yang menginfeksi jaringan tubuh ikan. Dan yang kedua, menyerang ikan air tawar dan air laut. Gejalanya seperti pada serangan ringan sampai sedang, tidak memperlihatkan gejala. Pada serangan berat, permukaan kulit akan terlihat kasar seperti permukaan amplas. Bentuk ikan dapat menjadi bengkok dengan luka berwarna putih keabuan. Terdapat benjolan atau nodul pada organ yang diserang. Yang dapat saya sampaikan, jika banyak kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.